wabarakatuh. Saya lagi bersama dengan Sekretaris Provinsi Daerah Sulawesi Selatan, Jupri Rahman. Ini wawancara ini dilakukan di kediaman dinas beliau di Jalan Sultan Hasanuddin, dan wawancara ini kita gelar 4 jam pasca kejadian kerusuhan pembakaran gedung DPRD Sulsel dan DPRD Kota Makassar dan gedung Kejati Sulsel sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Kita akan bertanya ke Pak Jupri Rahman, Pak Sekprop, apa yang terjadi tadi malam Pak, dan apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Sulsel untuk mengatasi force majeure saat ini. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamsil. Saya kaget juga datang didatangi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi malam seperti ini. Tadi jam 10 lewat sekian, sebelum ya kira-kira kami sementara acara mewakili Pak Gubernur di acara di Hotel Arya Duta bersama Sekjen Kementerian Desa dan PDT. Yeah. Kemudian pada saat Pak Sekjen sambutan, Pak Gubernur menelpon saya, sehingga saya menganggap pasti ini darurat, saya mengangkat. Pak Gubernur memerintahkan saya untuk segera membuat surat kepada Forkopimda terkait dengan kondisi situasi yang berkembang di Makassar dan sekitarnya. Kemudian saya segera menelpon Kepala Kesbang Pak Winarno untuk menindaklanjuti itu. Kemudian saya setelah acara di Arya Duta langsung bergabung dengan Pak Gubernur di rumah jabatan. Yeah. Lalu kemudian setelah itu Pak Gubernur berserta dengan beberapa petinggi TNI, saya lihat ada wakil dan Lantamal, ada Kasdam, ada kemudian Irwasdam dan Kasdif, Kostrat. Beliau akan turun langsung meninjau situasi di Makassar, dan setelah rombongan bergerak, saya mendengar Pak Gubernur mengatakan kepada rombongan itu kita bergerak dulu di lapangan, kemudian nanti kita naik ke lantai puncaknya AS Building, karena dari sana bisa memantau seluruh keadaan situasi kelihatan situasi kota. Setelah itu, setelah surat dibuat kepada seluruh anggota Forkopimda untuk melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolda sebagai penguasa atau pengendali keamanan wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian saya kembali ke rumah ini, dan beberapa saat kemudian Pak Tamsil datang. Iya, Pak. Ini kondisi gedung DPR hasil pemantauan tadi, DPRD Kota dan Makassar dan Sulawesi Selatan itu sudah hangus terbakar ya. Puing-puing lebih banyak daripada kursi-kursinya. Nah, ini yang kita mau tahu sekarang, ini kan akhir masa pembahasan anggaran DPRD perubahan. Bagaimana hubungan rapat-rapat nantinya yang akan dilakukan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bersama pemerintah provinsi? Ya, betul. Saya sudah mendapatkan undangan dari Pak Sekwan terkait dengan pelaksanaan pemandangan umum praksi terhadap nota keuangan dan Raperda perubahan APD Provinsi Selatan tahun 2025. Itu tanggal 1 September hari Senin itu jam pada pukul paginya penyampaian penjelasan Gubernur terhadap nota keuangan itu jam 10. Kemudian malamnya jam 7 itu pemandangan umum praksi terhadap Raperda APD perubahan. Persoalannya sekarang rapat paripurna itu di undangan akan dilaksanakan di ruang paripurna lantai 3 DPRD provinsi. Sekarang gedung itu sudah terbakar. Tentu pertanyaannya Pak Tamsil, nanti dilaksanakan di mana? Kan seperti itu kira-kira. Kalau memang dipersyaratkan bahwa rapat paripurna itu harus dilakukan secara fisik, maka mungkin jalan tengah atau salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah mungkin dipindahkan ke ruang pola kantor gubernur dan disekti dalam format rapat paripurna. Tetapi kalau aturan pada masa COVID dulu masih berlaku bahwa
rapat paripurna bisa dilakukan secara virtual, secara daring, maka itu bisa kita lakukan. Tetapi sependek pengetahuan saya, aturan mengenai rapat daring itu sudah diberhentikan ketika Presiden mengumumkan bahwa masa COVID sudah berakhir, sehingga di tatip itu dikembalikan bahwa rapat-rapat DPRD itu harus dilakukan secara fisik. Maka saya kira solusi menggunakan ruang pola kan turun-menurun itu dan disetting sebagai ruang rapat paripurna bisa kita tempuh untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan oleh DPRD Provinsi Selatan. Ya. Pak, ini Pak Sekda, ini terakhir juga kondisi kan hancur sekali nih ya gedung DPRD kota kita. Ya. Nah, ini apa langkah Pemprov Sulsel untuk mendata jumlah kerugian yang ada saat ini gitu Pak, untuk bagaimana nanti pengalokasian anggaran untuk rehabilitasi gedung ini? Ya, jadi kalau untuk melakukan taksasi atas kerugian tentu kita bisa lakukan serampangan ya Pak. Yeah. Harus meminta appraisal independen untuk melakukan taksasi supaya besarannya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yeah. Dan itu bukan cuma di DPRD kota, tapi tentu kita fokus ke DPRD provinsi. Nanti kota akan melakukan hal yang sama karena dengan masing-masing mengelola uangnya sendiri, maka kita akan pikirkan masing-masing bagaimana membangun kembali gedung DPRD itu. Pemerintah provinsi memikirkan DPRD provinsi, pemerintah kota memikirkan DPRD kota. Akan tetapi kalau kita menganggap atau mengartikan ini sebagai force majeure, terjadinya ini sebagai dampak dari gejolak yang ada di ibu kota, maka adalah sangat bijak apabila pemerintah pusat ikut turun tangan dalam rangka pembangunan kembali gedung DPRD provinsi dan juga gedung DPRD Kota Makassar. Ya, seperti itu. Pak, ini tentang rapat-rapat selanjutnya, ini kan rapat penting nih yang akan dibahas di tanggal hari Senin depan. Nah, itu langkah-langkah tentang hilangnya beberapa dokumen di sana itu kan banyak nih, di 2 menara tower DPRD dan ruang paripurna juga hilang nih. Sejauh ini belum ada laporan. Nah, bagaimana itu Pak, dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya, apa langkah Pemprov akan berkoordinasi dengan DPRD atau bagaimana? Ya, mudah-mudahan arsip dan dokumen dimaksud Pak Tamsil itu tidak ikut menjadi korban. Tapi kalaupun iya, ini salah satu kerugian non material yang tidak bisa kita hitung dengan appraisal itu. Inilah dampak yang sangat menurut saya lebih berpengaruh terhadap sejarah pemerintahan dan jalan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Tapi saya berharap bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kita sudah lebih cenderung menggunakan digitalisasi dalam mengarsipkan dokumen. Saya berharap beberapa dokumen penting itu sudah dalam bentuk digital sehingga terselamatkan. Ya. Apa himbauan terakhir Pak kepada warga provinsi dan aparat untuk mengatasi kondisi ketegangan masyarakat sampai hari ini Pak? Iya, saya bisa memahami kondisi yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh negeri ini, seluruh Indonesia, dalam kondisi yang menurut orang sebagian besar sementara terpuruk, lalu begitu banyak persoalan-persoalan yang seolah-olah ditimpakan untuk menjadi masyarakat, maka kemudian dipicu oleh insiden yang tentu saja tidak diinginkan oleh semua pihak, lalu terjadilah hal seperti yang tidak kita inginkan ini. Saya berharap tentunya meskipun kita marah, orang bijak mengatakan kalau marah kepada bapak jangan rumah yang dibakar, seperti itu. Jadi untuk orang Sulawesi Selatan, semarah-marahnya kita dengan kondisi ini, mari kita bersabar dan menyalurkan kita punya aspirasi dengan cara yang lebih santun dan sesuai dengan kultur kita di Sulawesi Selatan yang si paka tahu, si paka ingat, si paka lebih, seperti itu. Kemudian kepada aparat juga saya menghimbau untuk lebih melakukan langkah persuasif dibandingkan langkah represif atau melakukan tindakan yang terukur di lapangan. Saya paham bahwa aparat juga manusia biasa dan sebagai manusia tentu punya rasa, bisa emosi dan seterusnya. Tetapi dalam kondisi seperti ini kita harus lebih membesarkan jiwa dan menurunkan tensi emosi kita, lebih mengedepankan rasio daripada emosi sehingga semua persoalan terjadi di lapangan bisa terkendali.
kita berdoa bersama, mudah-mudahan kondisi ini akan semakin membaik. Dengan seluruh menteri-menteri yang ada di kabinet saat ini sudah berupaya keras memikirkan bagaimana mencari solusi terbaik untuk persoalan-persoalan yang sedang mengemuka yang dihadapi oleh bangsa ini. Saya meyakini niat baik Bapak Presiden dengan seluruh tim, dan saya juga bisa memahami aspirasi berkembang di masyarakat kita. Karena itu mari kita lebih dewasa dalam berbangsa dan bernegara, dan mengingat jasa-jasa baik para founder fathers, pendiri bangsa kita. Jangan sampai kita karena marah lalu menghancurkan apa yang mereka telah rintis dengan perjuangan darah dan air mata. Pak Sekda, terakhir Pak, hari ini apa langkah koordinasi dengan Forkopimda, Polda, Pangdam, dan DPRD ini? Apa sudah ada hari ini agenda Pak, atau dilanjutkan besok koordinasi formil sifatnya atau informal Pak? Iya, tentu saat ini koordinasi informal tetap berjalan. Saya lihat Pak Gubernur dengan jajaran Forkopimda sangat aktif berkomunikasi. Tadi selesai sholat subuh saya ditelepon oleh Panglima Divisi Kostrad, Pak Bangun, mengatakan, Pak Sekda, boleh kami dikirimkan sini truk sampah untuk membersihkan ini puing-puing yang ada di jalan depan kantor DPRD, karena ini mengganggu lalu lintas. Jadi betul. Pasukannya, beliau memimpin langsung pasukan tadi subuh masih ada di sana, dan saya sudah kontak Pak Zulkifli Sekda Kota Makassar, kemudian kepada Ibu Astina, Kepala Dinas PU Bina Marga kita, untuk meminta agar bisa mengerahkan kendaraan untuk digunakan oleh pasukan Kostrad di sana, membersihkan dan memperlancar jalannya lalu lintas yang ada di depan kantor DPRD. Saya berterima kasih kepada Panglima Divisi yang luar biasa memimpin sendiri pasukannya sejak dari tadi malam sampai tadi subuh. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.